Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup Kristen yang Berhasil. Saudara, orang Kristen yang berhasil itu hidupnya seperti apa ya? Apa seperti kebanyakan orang yang keberhasilan hidupnya ditandai dengan berlimpahnya harta, banyaknya gelar, atau diperolehnya jabatan, kedudukan, dan kekuasaan? Tentu tidak. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya," itu artinya hidup Kristen yang berhasil adalah ketika seseorang bisa menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu harus menjadi tujuan hidup satu-satunya. Sungguh ini bukan hal yang mudah. Dengan demikian, sejatinya sedikit sekali orang Kristen yang hidupnya bisa dikatakan berhasil. Menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya seperti yang dikalimatkan dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 10. Maksudnya adalah menghadirkan pemerintahan Allah, di mana di sana ada kehadiran Allah, lalu kita menundukkan diri serta mengabdikan hidup sepenuhnya kepadanya tanpa batas. Pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus dan dilaksanakan oleh Roh Kudus yang mewakili kehadiran Allah, yaitu Elohim. Maka, untuk menjadi orang Kristen yang memiliki kehidupan yang berhasil, artinya hidup dengan mengikuti tatanan, aturan dalam pemerintahan Allah, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah perwakilan Allah dan Tuhan Yesus dalam diri orang percaya. Dan kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus rela untuk mematikan kedagingan kita. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16-17 demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di sini kita harus dengan teliti, maksud saya kita harus meneliti setiap perbuatan kita di area-area mana daging kita masih mendominasi. Saya ulang, kita harus meneliti setiap perbuatan kita di area-area mana daging kita masih mendominasi. Apakah dalam hawa nafsu, hasrat, keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan, hobi, juga apakah kita masih ada dalam percintaan dunia? Kita harus terus memeriksa diri kita sampai itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan memeriksa kebiasaan hidup yang tidak berkenan. Ketika kita temukan kebiasaan hidup yang salah, kita harus rela dan berani untuk mematikannya.
Saya katakan harus rela, sebab biasanya keinginan daging itu nikmat. Saya katakan harus berani, sebab biasanya beresiko. Ketika kita rela dan berani untuk memulai mematikan kedagingan kita, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, itulah awal Roh Kudus bisa memimpin kehidupan kita. Kita pun pasti akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kita mulai bisa berdoa dengan lebih teratur. Kita mulai lebih memperhatikan firman yang kita dengar. Kita mulai memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Kalau itu kita lakukan terus, maka semakin hari keindahan dunia akan semakin memudar di mata kita. Kita semakin mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Gairah kita hanya bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi tangan panjangnya untuk menyatakan kasih dan kehadirannya. Kita tidak akan lagi dengan mudah menentukan pilihan atau mengambil keputusan sekecil apapun, kecuali sudah kita konsultasikan dengan Tuhan. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak senang, sebab satu-satunya yang membahagiakan kita adalah ketika Tuhan bahagia. Ini kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang berkualitas, saudara. Inilah kehidupan yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, di mana Dia berkata, "Aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan," yang artinya adalah hidup berkualitas, yang mana sudah bisa kita alami sejak kita masih ada di bumi ini, dan akan terus kita lanjutkan sampai di kekekalan nanti. Inilah sejatinya hidup Kristen yang berhasil, yang harus kita perjuangkan setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.